Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan Rosalina yang bertanya apakah level top management juga dapat dievaluasi, lalu siapa yang mengevaluasi, dan bagaimana jika terjadi pelanggaran kode etik, siapa yang harus memberikan peringatan. Baik, sebelum masuk ke jawaban langsung mengenai apakah bisa dievaluasi atau tidak, barangkali perlu kita pahami bersama dulu bahwa yang namanya evaluasi kinerja itu tujuannya adalah meningkatkan kinerja atau semangat kerja pegawai. Jadi siapapun yang secara langsung melakukan aktivitas bekerja atau mengurus perusahaan atau yang terlibat dengan pencapaian tujuan perusahaan otomatis berkepentingan dengan evaluasi kinerja atau perlu dibuat evaluasi kinerjanya. Jadi prinsip ini mudah-mudahan bisa menjawab bahwa dari mulai level yang paling rendah sampai level top management itu dievaluasi. Hanya barangkali nanti akan ada perbedaan. Kalau level paling bawah jelas dia hanya dievaluasi berdasarkan teknis pekerjaan yang dia selesaikan, tanggung jawab kerja secara pribadi. Tapi kalau semakin tinggi jabatannya, maka dia dievaluasi berdasarkan pencapaian kinerja yang di bawahnya. Artinya ketika dia di level top, maka dia dinilai berdasarkan pencapaian kinerja perusahaan. Beberapa alat manajemen kinerja misalnya yang kita banyak kenal yaitu balance scorecard, itu bisa menjadi salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang pada akhirnya itu menjadi gambaran dari keberhasilan top management dalam mengelola perusahaan. Baik, ini adalah saya berikan contoh evaluasi untuk jabatan manajer HRD pada sebuah perusahaan tekstil ya. Jadi mungkin pada dasarnya pada perusahaan apapun aktivitas kerja, tanggung jawab kerja, fungsi jabatan HRD itu sama ya pada dasarnya. Hanya barangkali nanti level manajer di perusahaan yang besar itu jelas tanggung jawabnya lebih luas daripada manajer di perusahaan yang kecil. Ini saya ingin menunjukkan bahwa jangankan di level top gitu ya, di level manajer saja beberapa ukuran kinerja itu tidak terkait semuanya hanya dengan aktivitas kerja dia saja, tapi juga aktivitas kerja dari bawahannya. Contoh yang pertama, dari job desk-nya kita lihat melakukan analisa, observasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelatihan karyawan. Yang dievaluasinya adalah cost effectiveness and efficiency for training. Jadi ketepatan waktu, karyawan, dan biaya training. Kalau bicara penyelenggaraan training, realitanya kan tidak semuanya in-house, artinya tidak semuanya diselenggarakan dalam perusahaan. Beberapa training membutuhkan kerjasama dengan pihak eksternal, sehingga disitulah salah satu contoh bahwa kinerja manajer di sini tidak seluruhnya dapat dikontrol oleh manajer sendiri. Sebagian diantaranya misalnya tergantung juga dari kinerja konsultan penyelenggara training. Berikutnya evaluasinya adalah dari tunjangan dan kesejahteraan ketenagakerjaan yang meningkat sesuai dengan peningkatan produktivitas kerja pegawai. Di sini jelas memang menjadi tanggung jawab manajer ya. Kalau yang C barangkali teknis, yang D cost per hire, jumlah pengeluaran rekrutmen dibagi jumlah karyawan masuk. Nah ini kalau bicara rekrutmen ada proses seleksi, di mana dalam proses ini kita tidak bisa hanya mempertimbangkan biaya seleksi dalam bentuk tes psikologi, bayar ke konsultan, bukan itu saja, tapi biaya di mana ada jeda waktu dan ada proses sosialisasi di situ,
ada proses komunikasi di mana secara biaya uang maupun waktu itu diperhitungkan sebagai cost per hire. Jadi kemampuan manajer untuk melakukan rekrutmen secara efisien dan efektif tidak bisa hanya diukur dari kemampuan manajer itu sendiri, tapi juga ada aspek eksternal yang berpengaruh, yaitu tadi ya, aspek konsultannya, misalnya ketika menggunakan konsultan, komunikasi dan lain-lain. Berikutnya nomor 2, job desk-nya adalah melakukan seleksi, promosi, transferring pada karyawan yang dianggap perlu. Rekrutmen quality. Jadi kemampuan manajer HRD adalah membuat karyawan merasa nyaman kerja di perusahaan. Di samping memang menjadi tanggung jawab pimpinan langsung. Jadi kalau misalnya tadi staf produksi, pimpinan langsungnya adalah manajer produksi ya. Tapi juga menjadi tanggung jawab manajer HRD, di mana biasanya aspek-aspek yang terkait kesejahteraan, promosi, rotasi, administrasi kepegawaian, sistem SDM itu bisa membuat karyawan merasa betah, nyaman atau tidak bekerja di perusahaan. Jadi dalam aspek A itu bukan hanya tanggung jawab manajer, bukan hanya menjadi kendali manajer ya, tapi juga menjadi kendali pimpinan langsung pegawai yang bersangkutan. Lead time recruitment, on time perpanjangan kontrak. Nah ini barangkali teknis. Yang nomor 3, bertugas sebagai penghubung dengan para manajer atau karyawan. Ini diukur dari jumlah komplain, baik dari internal, di mana biasanya ada sedikit banyak terkait juga dari eksternal. Nah, tapi barangkali untuk kasus manajer HRD ini lebih kepada tadi sistem SDM ya. Sistem SDM itu dimulai dari mulai rekrutmen sampai dengan masa bakti ya, atau setelah seorang karyawan pensiun, masa pensiun atau habis masa kerjanya, itu bagaimana sistemnya sudah dibuat sebaik mungkin atau tidak. Yang keempat, melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar aturan dan kebijakan. Di sini barangkali lebih bersifat kualitatif. Yang A ini teknis sekali, yang B ini lebih kepada aspek kualitatif, barangkali seberapa banyak kasus-kasus bisa diselesaikan. Baik, untuk KPI-nya ini contohnya tidak terlalu jelas ya, tapi dari aspek-aspek kinerja yang sudah disebutkan di atas, ini dibuatkan bobotnya, mana yang bobotnya paling besar, mana yang agak kecil. Ini tergantung dari sejauh mana keterkaitan dari aspek KPI ini dengan pencapaian kinerja atau prestasi. Nanti dari masing-masing KPI tersebut juga nanti dibuatkan rentangnya. Untuk skor 5 itu kalau hasil kerjanya 41-50% misalnya. Ini adalah gambaran dari KPI. Barangkali nanti lebih detailnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Hanya untuk menjawab pertanyaan di awal, dari level manager saja sudah bisa dilihat bahwa apabila manajer sudah selesai menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka hasil kerjanya akan dievaluasi berdasarkan capaian individu dia maupun capaian bawahannya. Beberapa betul-betul menjadi kontrol dia, tapi beberapa hasil evaluasi lain itu tergantung juga kepada sebagiannya kepada aspek eksternal atau di luar dirinya. Apalagi kalau sudah level top management. Jadi kalau manajemen atau jajaran manajemen dari mulai top sampai middle barangkali ya,
itu nanti akan dievaluasi oleh pencapaian kinerja perusahaan ya, oleh dewan komisaris gitu. Top management ini kan bagian dari biasanya jajaran direksi, atau yang bukan bagian dari jajaran direksi, maka sebelum masuk ke dewan komisaris dia ada dewan direksi ya yang saling dengan metode evaluasi kinerja 360 derajat, maka bisa saling mengevaluasi. Nah, apabila ada salah seorang pegawai atau manajer yang melakukan pelanggaran kode etik, tentu saja perusahaan sudah memiliki satu sistem atau mekanisme bagaimana apabila karyawan melakukan pelanggaran. Jadi tidak bisa disamakan antara perusahaan satu dengan yang lain, tapi ketika semakin tinggi posisi maka pelanggaran-pelanggaran akan semakin ketat dievaluasi oleh pihak owner. Apabila perusahaan kecil, misalnya manajer itu sebagai posisi tertinggi, maka apabila melakukan pelanggaran, maka yang menegurnya atau memperingatinya, memberi peringatannya otomatis owner ya, pemilik. Ketika perusahaannya semakin besar, maka di situ ada dewan komisaris. Nah, jadi tidak bisa distandarkan, tapi yang pasti selalu setiap perusahaan itu memiliki satu mekanisme SOP, peraturan kebijakan yang mengatur tentang bagaimana treatment atau mekanisme apabila karyawan melakukan pelanggaran. Barangkali itu.